Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Nobody perfect. Tidak ada yang sempurna, baik itu secara fisik, emosi ataupun intelektual. Itulah kata-kata yang sering kita dengar. Memang biasanya manusia menilai orang lain atau dirinya sendiri tidak sempurna, penuh dengan kekurangan atau kelemahan, antara lain fisik, misalnya kurang tinggi, kurang gemuk, sakit penyakit dan sebagainya. Emosi, misalnya pemarah, mudah kecewa, kepahitan. Intelektual, misalnya kurang pandai, lambat mengerti, dan lain-lain sebagainya. Namun tidak demikian dengan Allah, sebab Dia menciptakan manusia dengan label sungguh amat baik. Kejadian pasal yang ke-1 pada ayat yang ke-31. Bahkan diciptakan serupa dan segambar Allah. Kejadian 1 pada ayat yang ke-26. Pada awalnya manusia diciptakan kudus dan sempurna sehingga ia bisa tinggal bersama Allah. Tetapi kemudian karena godaan iblis, manusia jatuh dalam dosa, dan sejak hari itu semua manusia lahir dengan kelemahan tabiat dosa. Kelemahan membuat kehidupan manusia tidak sempurna. Meskipun kita memiliki banyak kelemahan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Kita adalah bejana-bejana tanah liat dan Tuhan adalah pengerjanya. Saat kita izinkan Dia bekerja melalui kelemahan kita, Dia akan membentuk kita menjadi bejana yang luar biasa. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan murid-murid dan orang banyak bahwa mereka harus sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Hal yang pertama, mengasihi sesama seperti Allah mengasihi. Ketika kita hidup dalam kasih Kristus, maka kita bisa menjadi sempurna di mata Allah. Kasih Yesus adalah kasih Allah Bapa yang sempurna. Kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang tidak pernah berakhir, kasih yang tidak membeda-bedakan. Allah mengasihi kita manusia dengan tidak membeda-bedakan. Bapa di sorga menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Oleh karena itu, kasih kita tidak hanya untuk orang yang mengasihi kita, melainkan justru musuh-musuh kita. Kasih kita harus melebihi orang-orang yang tidak mengenal Allah maupun para pemungut cukai. Kita diajarkan untuk memiliki kasih yang tak bergantung pada perbuatan jahat seseorang. Adapun tindakan orang lain, murid-murid Yesus tetap harus menunjukkan kasih yang telah diterimanya dari Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, memiliki iman dengan perbuatan. Yakobus pasal yang kedua pada ayat yang ke-22 berkata, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Semua yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius pasal yang ke-5, 17-43 adalah bagaimana dengan iman kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang diajarkan oleh Tuhan, dan itu semua membawa kesempurnaan seperti Bapa yang sempurna. Perbuatan itu antara lain, hidup keagamaan kita harus lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus meluruskan konsep yang salah dari para ahli Taurat yang merasa benar dengan keagamaannya. Mereka mengajarkan kasih tetapi tidak melakukannya. Jangan marah dan menuduh seseorang kafir. Ayat yang ke-22. Sebab kemarahan dan asal menuduh tidak menunjukkan adanya kasih. Berdamai terlebih dahulu dengan saudaramu sebelum mempersembahkan persembahan di atas mezbah. Ayat 23 dan 24. Segera berdamai dengan lawanmu sebelum diserahkan kepada hakim. Ayat yang ke-25. Tindakan berdamai membuktikan kita memiliki kasih. Jangan berzina dan memandang perempuan serta menginginkannya. Ayat 27-28. Perbuatan cabul menunjukkan seseorang yang tidak memiliki kasih Kristus. Jangan bersumpah, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
ayat 37. Hendaknya semua perkataan harus dilandaskan kasih yang tulus. Janganlah menuntut balas dan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ayat 38 dan 39. Berilah kepada orang yang meminta dan jangan menolak orang yang mau meminjam. Ayat 42. Kasihilah sesamamu dan jangan membenci musuh. Ayat 43. Kasih harus menjadi identitas pengikut Kristus dalam segala hal. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, tuntutan untuk menjadi sempurna seperti Bapa Surgawi harus ditekankan sebagai suatu proses daripada hasil. Bagaimana sulitnya, kita harus tetap berusaha. Yang bisa kita lakukan adalah belajar mengasihi dan memiliki iman dengan perbuatan yang sungguh-sungguh percaya kepada pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib sebagai bukti kasih-Nya kepada kita. Salam sehat rohani dan jasmani, Tuhan Yesus memberkati.